guys, kenalin aku Tisha Ulfahirianti dengan NIM 21016121. Pada video kali ini aku akan bikin video menjelaskan mengenai naskah drama Nyai Ontosoro. Oh iya guys, ngomong-ngomong, naskah drama Nyai Ontosoro adalah karya R. Giryadi yang diadaptasi dari novel Bumi Manusia oleh Pramudia Ananta. Novelnya juga bagus loh guys. Kalian bisa dapetin novelnya di Gramet dan toko buku terdekat, dan juga ada di online shop. Buat yang penasaran, ayo nonton video ini sampai habis. Let's go! Drama Nyai Ontosoro karya R. Giryadi diadaptasi dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Ananta. Drama tersebut bercerita tentang Nyai Ontosoro atau Saningkem yang dijual oleh ayahnya kepada tuan muda Belanda untuk memenuhi keegoisan sang ayah karena sang ayah ingin naik jabatan. Tokoh dari drama tersebut antara lain Nyai Ontosoro atau Saningkem sebagai istri dari Tuan Besar Malema, Tuan Besar Malema sebagai Tuan Nyai, Robert Malema sebagai anak Nyai, Anelin sebagai anak Nyai, Mingke sebagai putra Bupati Bojonegoro, Maurits Malema sebagai anak dari Tuan Besar Malema, Darsam sebagai pengawal setia Nyai, Sastromono dan Ibu Sastromono selaku ayah dan ibu Nyai, Minem salah satu buruh pabrik, Babah Ahjong Garmo pelacuran. Karakter tokoh Nyai Ontosoro yang awalnya adalah wanita pendiam, lugu, dan tidak mengetahui apa-apa, akhirnya bisa menjadi wanita yang tegas dan cerdas dalam menghadapi persoalan kehidupan. Karakter tokoh Tuan Muda Malema adalah sombong, kasar, dan semena-mena. Karakter tokoh Robert Malema adalah sombong, durhaka karena tidak mengakui Nyai Ontosoro sebagai ibunya karena Nyai Ontosoro adalah pribumi. Karakter tokoh Anelis adalah sangat menyayangi ibunya, yaitu Nyai Ontosoro, dan memiliki hati yang tulus. Karakter dari tokoh Mingke baik hati, tulus dalam mencintai Anelis, dan sangat menghargai dan menghormati Nyai Ontosoro sebagai nama dari Anelis. Karakter tokoh Darsam yaitu setia dan patuh terhadap majikannya, yaitu Nyai Ontosoro. Karakter tokoh Sastromono atau selaku ayah dari Nyai Ontosoro yaitu memiliki sifat yang egois dan gila jabatan karena ia menjual Saningkem kepada tuan muda Belanda agar jabatannya naik. Karakter istri dari Sastromono atau selaku ibu dari Nyai Ontosoro yaitu pasrah atau tidak berdaya melawan kehendak suaminya yang ingin menjual putri sematawayangnya kepada tuan muda Belanda. Latar suasana pada naskah drama Nyai Ontosoro pada babak pertama adegan 1-2 terjadi di dekat pabrik gula Tulangan dengan suasana yang mencekram, di mana para budak disuruh bekerja dengan paksaan dan kekerasan. Pada adegan 3, di sanalah mulai cerita dari Nyai Ontosoro, di mana ia dipaksa menikah dengan tuan muda Malema. Pada babak 4, orang-orang sedang mengusung karung, ada juga yang mengusungnya dengan geledekan. Suasana begitu sibuk. Nyai Ontosoro dan Tuan Besar Malema dan Darsan seperti bersiap-siap hendak mau pergi. Pada babak kedua adegan pertama di siang hari, suasana pesta pora perayaan pengangkatan Sri Ratu Wilhelma di Surabaya. Bendera triwarna berkibar di mana-mana, terpampang foto besar Sri Ratu Wilhelma. Suara musik hingar-bingar, orang-orang berlarian mengibarkan bendera. Adegan kedua, Anelis duduk di kursi dengan murung, hatinya berdegup kencang ketika mendengar suara kuda meringkik. Anis merindukan Mingke. Pada babak 3 adegan pertama, musik cinta berubah menjadi kacau dan amarah. Robert dan Anelis bertengkar, namun
Tuan Besar Melema tidak menghiraukannya, sedangkan Nyai memandang dengan geram. Babak 4 adegan pertama, musik mengalun lirih. Orang-orang hilir mudik bekerja tanpa gairah. Sederet pelacur sedang berpasangan dengan lelakinya. Beberapa centang perjalanan ke sana kemari, dan seorang pemabuk melintas. Pada adegan 2, Tuan Besar Melema datang disambut gembira oleh Babah Ajong. Adegan 3, sekitar rumah Nyai Ontosoro, musik berdentang. Di tempat Mingke sedang melamun sendirian. Babak 5 adegan pertama, di rumah pelacuran Babah Ajong, Tuan Melema sedang mabuk berat. Dia sempoyongan, tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke lantai. Para pelacur berhamburan mendekati. Darsa muncul tiba-tiba. Oke guys, aku mau bacain beberapa potong dialog yang ada pada babak 2 adegan kedua, di mana Anis yang terlihat murung karena ia merindukan Mingke. Oke guys, aku mau contohin beberapa percakapan Nyai Ontosoro dengan Anelis. Tak pernah Mama melihat Anis murung ini. Apakah Mama suka kepada Mingke? Tetapi apakah dia mencintai saya, Ma? Muda siapa yang tidak tergoda kepadamu, An? Mulai dari Toto, Pribumi, Indo. Mama yakin, An, kamu adalah wanita tercantik di Wonokromo ini. Tanggapan saya setelah membaca naskah Nyai Ontosoro adalah ceritanya sangat bagus dan mencerminkan kehidupan zaman dulu di saat Belanda masih menguasai tanah air dengan segala kesombongan dan kekerasan serta kekuasaan yang tinggi. Dan banyak ketidakadilan pada naskah drama ini, terkhusus pada kalangan bawah yang harus dipekerjakan dengan terpaksa. Hal yang paling berkesan bagi saya dalam naskah drama Nyai Ontosoro adalah pada bagian penokohan, yaitu tokoh Nyai Ontosoro, di mana Nyai Ontosoro adalah wanita yang kuat, tegas, dan cerdas dalam menjalankan kehidupannya. Dan tokoh Alin yang sangat menyayangi dan menghargai ibunya, walaupun ibunya adalah seorang pribumi. Saya juga agak geram dengan tokoh Sastromo yang menjual putrinya demi kepentingan pribadi dan untuk menaiki jabatan, dan dia tidak menghargai perasaan anaknya. Selain itu, gaya bahasa pada naskah tersebut sulit dipahami karena banyak menggunakan bahasa Jawa dan Belanda, sehingga pembaca kurang meresapi dan kurang paham beberapa percakapan dalam naskah, dan hubungan antar peristiwa juga sulit dimengerti karena naskah memiliki alur yang maju mundur. Oke guys, sekian video penjelasan mengenai naskah drama Nyai Ontosoro dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.